Huh? 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 Fucking up a toxic. I don't know how the shit got me. So I know you swear. Bring me over to my place. You don't know what you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raksana Saputra dari Prodi Pendidikan Ekonomi NIM 2269090882. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan, yaitu mengenai isu-isu ekonomi global, yang mana pada materi pertama ini yaitu dampak pasca pandemi, tentang analisis bagaimana perekonomian global dan regional bereaksi setelah pandemi COVID-19, termasuk pemulihan sektor-sektor tertentu, transformasi model bisnis, dan perubahan dalam kebijakan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak negatif pada sektor-sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk sektor ekonomi. Sektor yang terdampak terbanyak adalah sektor pertambangan, transportasi, dan layanan makanan dan minuman. Yang kedua yaitu kontraksi pertumbuhan ekonomi regional. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2021 di berbagai daerah di Indonesia karena dampak pandemi terhadap mobilitas penduduk dan efektivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu pengaruh pandemi terhadap obligasi dan pasar saham. Pada pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG dan obligasi pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Yang keempat yaitu dampak global. Pemerintah berkolaborasi untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dan memulai ekonomi global. Konferensi tingkat tinggi atau G20 merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh negara-negara berkelanjutan untuk mengatasi dampak pandemi. Yang kelima yaitu pengaruh kebijakan moneter. Perubahan kebijakan moneter global seperti yang diberlakukan oleh Bank Dunia mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan regional. Meskipun pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk pada perekonomian global dan regional, beberapa negara berkembang ataupun negara maju juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Misalnya Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 4,4%. Namun resiko resesi global tetap tinggi, terutama di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Yang selanjutnya yaitu revitalisasi ekonomi digital, melibatkan meningkatkan peran teknologi dalam ekonomi, fokus pada inovasi digital dan transformasi sektor-sektor tradisional ke dalam model bisnis yang lebih berbasis teknologi. Adapun berikut adalah beberapa aspek penting dalam revitalisasi ekonomi digital. Yang pertama yaitu pengaruh teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi di wilayah Asia Tenggara menunjukkan bahwa broadband sebagai salah satu proksi dari teknologi mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel internet ekspor teknologi tinggi, penduduk usia produktif, dan penduduk usia lanjut tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua yaitu inovasi bisnis digital. Inovasi bisnis digital melibatkan pengembangan produk layanan, proses, dan model bisnis yang baru dan lebih efisien menggunakan teknologi digital inovasi. Inovasi ini dapat membantu pegiat usaha beradaptasi dengan perubahan pasar, menciptakan nilai tambahan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman pelanggan yang unik. Dan yang ketiga yaitu transformasi model bisnis. Banyak perusahaan melakukan transformasi model bisnis untuk bersaing di era digital saat ini. Transformasi ini dapat meliputi berbagai aspek bisnis seperti operasi, strategi, pendapatan, pemasaran, teknologi, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu pengembangan model bisnis berbasis data. Pengembangan model bisnis layanan inovatif tersebut didasarkan pada pengetahuan yang akurat tentang kebutuhan pelanggan dan menggunakan data sebagai sumber utama untuk model bisnis layanan inovatif. Dan yang kelima yaitu transportasi struktural ekonomi. Transportasi struktural
struktural melibatkan perubahan dari sektor tradisional atau pertanian di pedesaan ke sektor ekonomi yang lebih modern dan berbasis teknologi. Hal ini mencakup perubahan dari sisi ketenagakerjaan yang melibatkan meningkatkan kemajuan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penurunan dualisme ekonomi. Kota desa dalam konteks global, revitalisasi ekonomi digital juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan transportasi struktural. Misalnya, yaitu negara-negara di wilayah Asia Tenggara memiliki kinerja perekonomian yang sangat komprehensif dalam perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor pertumbuhan signifikan. Baik, selanjutnya, dampak perubahan kebijakan perdagangan internasional, konflik dagang antar negara, serta upaya untuk merestrukturisasi dan diversifikasi rantai pasokan global dalam konteks ketidakpastian geopolitik. 1. Pengaruh perubahan kebijakan, yaitu perubahan kebijakan perdagangan internasional dan konflik dagang antar negara dapat mempengaruhi kinerja ekonomi secara langsung. Misalnya, kebijakan moneter yang agresif di negara-negara maju dapat menghambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi. 2. Dampak geopolitik, yaitu kondisi geopolitik yang tinggi serta tensi antara besar negara dapat memberikan dampak jangka panjang pada perdagangan dan investasi dunia. Hal ini mengancam ketidakpastian ekonomi global dan regional, serta menjadi tantangan bagi negara-negara bergantung pada perdagangan internasional. Ketiga, pendekatan diversifikasi, yaitu untuk menghadapi resiko ketidakpastian, negara-negara perlu mempertimbangkan pendekatan diversifikasi dalam rantai pasok global. Hal ini melibatkan peningkatan integrasi rantai pasok domestik dan global melalui harmonisasi kebijakan sisi penawaran untuk meningkatkan efisiensi usaha berorientasi ekspor. 4. Transisi ekonomi hijau, yaitu dalam konteks ketidakpastian geopolitik, negara-negara perlu beradaptasi dengan pengembangan transisi ke ekonomi hijau. Strategi ini melibatkan hilirisasi, digitalisasi, dan transisi ekonomi hijau untuk meningkatkan daya asing investasi. 5. Koordinasi kebijakan untuk mengatasi dampak ketidakpastian pada perdagangan dan investasi. Negara-negara perlu mengkoordinasi kebijakan dengan pemerintah lainnya. Hal ini mencakup koordinasi tarif, non-tarif, serta mekanisme pengadilan perdagangan yang efektif. Meskipun dampak ketidakpastian pada perdagangan internasional dan geopolitik, upaya untuk merestrukturisasi dan diversifikasi rantai pasok global dapat membantu negara-negara mengadaptasi dan menghadapi tantangan ekonomi yang muncul. Kebijakan pemerintah untuk masa depan ekonomi global. Yang pertama, sustainability and green economy. Pemerintah memiliki fokus kebijakan untuk mendukung transisi ke ekonomi hijau, termasuk insentif bagi industri berkelanjutan, investasi dalam negeri terbarukan, dan regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Ekonomi hijau didefinisikan sebagai ekonomi yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif sosial. Pertumbuhan dalam lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam infrastruktur dan aset ekonomi yang memungkinkan mengurangi emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, dan pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pendekatan diverifikasikan dalam rantai pasok global untuk menghadapi risiko ketidakpastian. Selain itu, transisi ke ekonomi hijau dan koordinasi kebijakan diperlukan untuk mengatasi dampak ketidakpastian pada perdagangan dan investasi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya seperti hilirisasi, digitalisasi, dan transisi ekonomi hijau untuk meningkatkan daya saing investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Selanjutnya yaitu inklusivitas ekonomi, seperti pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil dengan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi, keterampilan, dan layanan dasar. Beberapa langkah kebijakan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu insentif bagi industri berkelanjutan. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi industri yang berinvestasi dalam teknologi hijau dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak atau kredit pajak. Yang kedua yaitu investasi dalam energi terbarukan. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk investasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan seperti regulasi emisi gas rumah kaca dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang keempat yaitu pendekatan diversifikasi. Pemerintah dapat mempertimbangkan pendekatan diversifikasi dalam rantai pasok global untuk menghadapi resiko ketidakpastian. Yang kelima yaitu peningkatan keterampilan. Pemerintah dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Yang keenam yaitu peningkatan akses terhadap layanan dasar. Pemerintah dapat meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses kesempatan ekonomi yang sama. Dengan mengambil langkah-langkah kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara adil. Kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan pendidikan STEM serta kolaborasi antar sektor publik dan swasta untuk memajukan inovasi teknologi dan memastikan keunggulan kompetitif di pasar global meliputi. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Pemerintah harus mendukung penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi dan inovasi, termasuk dengan menghargaikan pendidikan STEM, sains, teknologi, engineering, dan mathematics, dan program penelitian lainnya. Yang kedua, kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Pemerintah harus membangun kolaborasi yang efektif antar sektor publik dan swasta untuk mengembangkan inovasi teknologi dan memastikan keunggulan kompetitif di pasar global. Yang ketiga, insentif bagi investasi. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi investasi seperti pembebasan pajak atau kredit pajak untuk mendorong investasi dalam teknologi dan inovasi. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Pemerintah harus mendukung pengembangan infrastruktur yang memungkinkan akses yang lebih ke teknologi dan inovasi, seperti internet high, infrastruktur digital dan penelitian. Yang kelima, transisi digital yang pemerintah harus mendorong transisi digital dalam sektor-sektor termasuk pemerintah itu sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pekerjaan baru. Dan yang keenam, pendidikan dan keterampilan. Pemerintah harus memperkuat keterampilan dan pendidikan serta mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi, keterampilan dan layanan dasar. Keterampilan dan layanan dasar. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah kebijakan ini, pemerintah dapat mendukung penelitian dan pengembangan serta memastikan keunggulan kompetitif di pasar global dalam bidang teknologi dan inovasi.